Halo, selamat malam sahabat Cahaya Kehidupan. Kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk hari ini, hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2020. Bagaimana kabar Anda di penghujung tahun 2020 ini? Saya doakan di akhir tahun ini Anda bisa melewatinya dengan penuh bahagia, dengan penuh syukur, dan tentunya dengan penuh kesehatan. Salam sehat buat Anda dan sekeluarga, juga buat teman-teman dan orang-orang tercinta di sekitar Anda. Saya doakan semuanya yang sudah subscribe, hidupnya selalu bahagia, selalu sehat, selalu penuh dengan kemudahan, dan tentunya selalu penuh dengan kebelimpahan. Hidup yang baik, hidup yang menyenangkan adalah keinginan setiap orang. Tapi banyak orang merasa dirinya tidak enak, merasa dirinya tidak nyaman. Misalnya ingin sesuatu tidak bisa, ingin beli A tidak bisa, ingin beli B tidak bisa. Sebetulnya kenapa itu terjadi? Karena orang itu sendiri sebetulnya yang membuat itu. Jadi kadang banyak kan kita melihat orang mengeluh gitu ya, mengeluh merasa kekurangan, mengeluh merasa untuk tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Sebetulnya mengeluh itu ada gunanya nggak ya? Mengeluh itu tambah capek sebetulnya, tambah buat stres, tambah buat tidak enak gitu ya. Dan itu bukan malah merubah keadaan. Justru dengan mengeluh seperti itu, menarik kejadian demi kejadian yang tambah jelek lagi ke hidup Anda, ke hidup diri Anda sebetulnya, dan keluarga Anda tentunya. Kenapa? Dengan mengeluh, Anda sedang menyebarkan program-program yang tidak enak, program-program yang jelek ke semesta, dan otomatis itu kembali kepada Anda sendiri, dan yaitu tadi, semakin mengeluh justru semakin membuat hidupnya tidak nyaman. Coba diganti mengeluhnya, digeser, di switch gitu ya, digeser ke arah yang menyenangkan. Anda lihat sisi lain dari hidup Anda lihat sisi lain dari dunia. Sadari bahwa dunia itu tidak selebar daun kelor gitu ya, atau tidak selebar daunnya pohon cabai gitu. Jadi dunia itu masih banyak di luar sana. Ada sisi lain dari dunia yang mungkin Anda tidak tahu, atau Anda hanya menarik hal-hal yang jelek aja ke hidup Anda, lalu Anda mengklaim dunia itu jelek, lalu Anda mengklaim dunia tidak bersahabat dengan Anda, lalu Anda mengklaim bahwa orang-orang di sekitar Anda tidak bersahabat dengan Anda. Sebetulnya itu adalah efek dari tarikan Anda sendiri. Coba Anda geser, coba Anda lihat dunia lain. Anda coba lihat sisi dunia yang lainnya. Masih banyak orang yang menyenangkan, masih banyak situasi yang menyenangkan, masih banyak hal yang bisa Anda kerjakan untuk kebaikan hidup Anda. Jangan sibuk hanya dengan mengeluh, dan mengeluh. Gak ada artinya. Sibuklah untuk membuat sesuatu yang penuh kebaikan. Sibuklah berpikir yang menyenangkan, pasti kesenangan menghampiri hidup Anda. Termasuk uang juga datang kepada diri Anda dengan mudahnya. Tapi kalau Anda ngomel-ngomel aja, Anda ngeluh, ya dapatnya justru sebaliknya gitu ya. Hari ini tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang anak muda, masih muda gitu ya. Dia dari mana tadi ya? Oh, dari Pamulang. Dari Pamulang. Dia belajar AMC karena dia mencari tentang pikiran. Lalu bertemulah dengan YouTube Cahaya Kehidupan, dengan majalah sugesti, dan dia klik, akhirnya belajar. Tapi ada kisah lucu tadi ketika dia cerita bahwa ketika dia nonton Cahaya Kehidupan, dia pertama kali menganggap bahwa di channel ini seolah-olah mengagungkan pikiran, seolah mendewakan pikiran atau menuhankan pikiran. Dia pertama menganggapnya itu hal yang salah gitu ya, karena semuanya pikiran. Akhirnya dia skip, dia mengabaikan Cahaya Kehidupannya. Tapi setelah hampir dia mungkin kata di satu bulan, dia merasa tertarik lagi gitu untuk nonton di Cahaya Kehidupan. Dia balik lagi ke channel ini dan dia melihat lagi videonya satu persatu, dia resapi,
dan dia praktekkan. Akhirnya dia pun mulai sadar bahwa ternyata benar juga ya, karena dia tadi cerita ke saya bahwa di Cahaya Kehidupan selalu mendengar kata-kata yang mudah, dan mudah. Sementara di tempat lain kata dia harus ada perjuangan, harus susah, macam-macam. Tapi begitu nonton di Cahaya Kehidupan, yang ada adalah kemudahan, mudah, dan mudah. Itu yang buat dia jadi tertarik, dan akhirnya dia menerapkan ke dirinya. Dia kaget bahwa dengan cara-cara di Cahaya Kehidupan hidupnya mulai bagus. Dia bisa ngelamar pekerjaan yang awalnya dia habis PHK kena efek dari pandemi COVID ini. Dia mulai dapat pekerjaan dan dia pun kaget, ternyata gampang. Nah, ketika tadi dia belajar, dia pun semakin kaget. Jadi simpel seperti ini ya, atau jadi sangat sederhana seperti ini. Sementara di buku-buku lain, di buku pengembangan diri lain susah gitu ya. Bahkan dia pernah baca harus ada duduk dulu yang lama, meditasi lah, apalah namanya. Tapi begitu belajar di HMC jadi gampang gitu. Nah, saya memang ingin membawa sebuah perubahan baru di dunia pengembangan diri, bahwa sebetulnya untuk meningkatkan kebaikan diri, meningkatkan kualitas diri, it's so easy. Itu sangat-sangat mudah, sangat easy sekali. Sangat mudah sebetulnya, dengan syarat Anda mau paham, itu aja. Saya sering membuat analogi bahwa sama dengan handphone. Kalau Anda sudah tahu cara makainya handphone, Anda sudah tahu fitur-fiturnya, maka menggunakan handphone jadi jauh sangat mudah, bukan? Kalau Anda mau belajar memahami caranya, memahami bagaimana menggunakan handphonenya. Tapi kalau Anda mau belajar aja tidak mau, ya mungkin Anda selalu menganggap pakai handphone itu susah, pakai handphone itu ribet gitu. Padahal pakai handphone itu gampang. Artinya, pakai manusia harusnya jauh lebih gampang. Kenapa? Karena handphone diciptakan manusia, manusia diciptakan oleh Tuhan. Tentunya ciptaan Tuhan lebih baik daripada ciptaan manusia. Kalau pakai handphone itu gampang, maka pakai manusia harusnya jauh lebih gampang. Pakai manusia harusnya jauh lebih gampang. Saya ulangi ya, pakai manusia harusnya jauh lebih gampang. Artinya, kalau ada buku-buku yang ribet, buku-buku yang mengajarkannya susah, Anda buang saja bukunya, Anda bakar. Oh, jangan dibakar. Kalau Mas tadi bilang, saya jual Mas ke Shopee, saya dapat uang berapa tadi ya? 500.000. Lumayan kan? Nah, daripada bukunya dibakar, daripada dibuang, Anda jual aja buku-buku motivasi itu, buku-buku pengembangan diri itu ke Shopee atau Tokopedia dan teman-temannya itu ya. Kenapa? Buku itu bisa berbahaya. Anda bisa tonton video saya sebelumnya. Saya pernah mengatakan bahwa membaca buku bisa jadi jelek. Bahkan buku yang terlihat bagus pun bisa menjadi jelek kalau kita belum paham mana yang cocok untuk pikiran, mana yang cocok untuk diri Anda, mana yang tidak. Justru itu jadi mengacaukan, jadi membuat hidup Anda jauh dari kata menyenangkan. Oke, jadi sebetulnya hidupnya itu tergantung bagaimana pikiran Anda. Jangan membuat sesuatu yang mudah menjadi sulit. Itu sepertinya sudah budaya di kita ya. Kalau bisa sulit kenapa dimudahkan? Tapi saya mencoba yang lain, bahwa kalau bisa mudah ya udah mudahkan aja gitu ya. Kalau bisa gampang ya udah gampangkan aja. Menggampangkan sesuatu itu kuncinya. Jangan membuat ribet dan hidup Anda pasti simple dan semuanya jadi mudah. Selamat malam, selamat istirahat. Salam dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.